Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika kelas 7. Pada hari ini kita akan belajar tentang bab perbandingan, yaitu subbab terakhir, yaitu perbandingan berbalik nilai. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita mulai ya. Apa sih perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran. Jika salah satu besaran nilainya bertambah, maka besaran lainnya nilainya berkurang. Jadi terbalik ya. Jadi kalau besaran satunya bertambah, maka besaran lainnya berkurang. Berbeda dengan perbandingan senilai yang kemarin sudah kita pelajari, bahwa kalau perbandingan senilai itu, jika besaran satunya bertambah, maka besaran lainnya bertambah juga. Tapi kalau berbalik nilai itu kebalikan. Kalau satunya bertambah, satunya berkurang. Tuh. Dalam persamaan, jadi misalkan kita besaran pertamanya itu adalah X dan besaran keduanya itu adalah Y. Jadi jika ada dua besaran yang kita bandingkan, maka itu bisa kita tulis menjadi X1 per X2 sama dengan yang belakang dibalik. Kalau perbandingan senilai kemarin X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2, tapi kalau perbandingan berbalik nilai itu X1 per X2 sama dengan besaran keduanya dibalik, Y2 per Y1. Itu bedanya ya dengan perbandingan senilai. Nah, contoh perbandingan senilai. Misalkan di sini ada perbandingan antara banyaknya orang dan konsumsi beras dalam kilogram, misal dalam seminggu. Misal kalau banyak orangnya 1 orang, maka konsumsi berasnya dalam seminggu 3 kilo. Itu perbandingan senilai. Jadi kalau 2 orang bertambah konsumsi berasnya jadi 6 kilo, 3 orang 9 kilo, 4 orang 12 kilo, 5 orang 15 kilo. Itu perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, nah misal ini banyaknya orang dengan misalkan membangun sebuah rumah. Jadi misalkan rumah itu dibangun oleh 2 orang, lama mengerjakannya 80 hari. Tapi kalau orangnya 4 orang, berkurang semakin cepat menjadi 40 hari. Kalau ditambah orangnya 6 hari, berkurang lagi menjadi 20 hari selesai. Kemudian 8 orang 10 hari selesai, 10 orang 5 hari selesai dalam membangun sebuah rumah. Nah, bedanya di situ. Kalau perbandingan senilai, semakin besarnya besaran yang pertama semakin bertambah, yang kedua juga ikut bertambah. Tapi kalau berbalik nilai, besaran satunya bertambah, besaran keduanya berkurang. Dalam grafik, contoh perbandingan senilai itu begini. Jadi situ grafiknya menghadap ke atas. Ya, semakin besar besaran satunya, di situ 1 2 3 4, maka yang lain juga semakin besar. 3 6 9 12. 3 dengan 1, 6 dengan 2, 9 dengan 3, 12 dengan 4. Tapi kalau grafik berbalik nilai, perbandingan berbalik nilai, maka grafiknya menghadap ke bawah. Ya, di situ 5 16 hari, 10 8 24. Jadi satunya semakin besar, satunya semakin kecil. Contoh, nah sini. Uang Vira cukup untuk membeli 7 buku gambar dengan harga setiap buku Rp3.200. Jika uang Vira tersebut digunakan untuk membeli buku gambar dengan harga setiap buku Rp2.800, berapa banyak buku gambar yang Vira peroleh? Nah, cara mengerjakannya, kita buat dulu tabelnya biar gampang ya. Misal di sini tabelnya.
ini buku, ini harga. Nah, misalkan kalau 7 buku itu uang harga persatuannya 3.200. Nah, misalkan kalau harga bukunya lebih murah yaitu 2.800, dapat berapa buku? Nah, kita misalkan tulis B. Ya. Cara mengerjakannya seperti tadi. 7 per B sama dengan yang di belakang dibalik, bukan 3.200 per 2.800, tapi dibalik menjadi 2.800 dibagi 3.200. Kita sederhanakan, nolnya kita buang, kemudian sisa 7 per B sama dengan 28 per 32. Kita kalikan silang ya. 28 kali B sama dengan 7 kali 32. 28 nya bisa pindah ruas menjadi B sama dengan 7 kali 32 per 28. Oke, 7 sama 28 bisa kita sederhanakan, bagi 7 ya, bagi 7. Yang ini juga bagi 7, maka B sama dengan 7 bagi 7 1, berarti 32 di atas, di bawah 28 bagi 7 4, 32 bagi 4 sama dengan 8. Nah, jadi banyak buku gambar yang bisa dibeli Vira dengan harga 2.800. Harga 2.800 adalah rupiah ya, 8 buah. Nah, kemudian contoh selanjutnya, renovasi sebuah taman wisata diperkirakan selesai dikerjakan selama 6 hari. Pekerjaan tersebut ditangani oleh 21 orang. Sebelum pekerjaan dimulai, beberapa pekerja mengundurkan diri. Tanpa tambahan pekerja, pekerjaan tersebut diselesaikan selama 9 hari. Berapa banyak pekerja yang mengundurkan diri? Caranya sama, kita buat tabelnya dulu. Ya. Di sini pekerja, di sini jumlah hari. Misalkan yang pertama itu 21 pekerjanya itu selesai selama 6 hari. Nah, kemudian mundur beberapa pekerjanya, selesai ternyata 9 hari. Kita nggak tahu nih sisa pekerjanya berapa. Misalkan kita tulis P ya. Maka mengerjakannya sama, 21 per P sama dengan, ingat yang di belakang dibalik menjadi 9 per 6. Nah, maka kita kalikan silang, 9 kali P sama dengan 21 kali 6. P nya sama dengan 9 nya bisa pindah ruas, 21 kali 6 per 9. Nah, di sini bisa bagi 3, 6 nya ini juga bagi 3, maka P nya sama dengan 21 kali 2 per 9 per 3. Nah, 21 nya juga bisa dibagi 3 ya, ini bagi 3, ini bagi 3, berarti P nya 21 bagi 3, 7 kali 2 per 1. Kita tulis, maka P nya sama dengan 14. Jadi sisa pekerjaannya itu 14 orang setelah yang bisa menyelesaikan 9 hari. Jadi banyak pekerja yang mundur adalah, ya berarti
mohon maaf. Sebentar, Bapak hapus dulu. (21 dikurangi 14) berarti sama dengan 7 orang. Banyaknya pekerja yang mundur.